Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diva Aurelia dari kelas 7K asal sekolah SMPN 1 Karangampel. Saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik atau organisme ke dalam lingkungan yang dapat membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pencemaran tanah, 2. Pencemaran udara, 3. Pencemaran air, dan 4. Pencemaran suara. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia, industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah dan tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau biasa disebut dengan illegal dumping. Faktor penyebab pencemaran tanah ada 3, yaitu 1. Limbah domestik, 2. Limbah industri, dan 3. Limbah pertanian. Selanjutnya ada dampak pencemaran tanah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Fitriani Maula dari kelas 7K. Saya akan membahas dampak pencemaran tanah. Turun tanah sehingga tanah menjadi tandus. 2. Populasi tumbuhan dan hewan berkurang. Keracunan sumber air bawah tanah mengganggu kesehatan manusia. Dan cara mengatasi pencemaran tanah, yaitu ada 2 cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. 2. Biotasi, proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme jamur bakteri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu pencemaran udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Agusta Tanjung dari kelas 7K. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah berubahnya komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Zat pencemaran udara dibagi menjadi 2. 1. Pencemaran udara primer. 2. Pencemaran udara sekunder. Zat pencemaran udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat pencemaran berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat dengan mata seperti uap air, debu, asap, dan kabut, serta zat pencemaran berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman dan akibat langsung. Faktor penyebab pencemaran udara yaitu 1. Aktivitas alam, dan 2. Aktivitas manusia. Selanjutnya akan dibahas dampak pencemaran udara oleh rekan saya yang bernama Dea. Terima kasih. Membuat taman kota dan jalur hijau. 5. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 6. Mengharuskan pabrik yang menghasilkan gas pencemaran untuk memasang filter gas. 7. Menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya akan dibahas oleh poin ketiga oleh rekan saya, yaitu pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Abdi Pratama dari kelas 7K SMP Negeri 1 Karangampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan. Polutan dapat berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Limbah cair atau limbah merupakan air buangan yang dihasilkan oleh manusia seperti kegiatan rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. Air limbah dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara langsung, misalnya deterjen, dan air limbah non-domestik yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung seperti pertambangan, peternakan, dan lain-lain. Faktor penyebab pencemaran air yaitu 1.
limbah industri, 2. limbah rumah tangga, 3. limbah pertanian. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Samsul Hadi dari kelas 7K. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Dampak pencemaran air. 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan seperti penyakit tifus, kolera, dan hepatitis dan lainnya. 3. Penekatan hayati. 4. Penggangguan pemandangan. 5. Mempercepat proses kerusakan benda. Cara mengatasi pencemaran air yaitu 1. Membuat kolam stabilisasi. 2. IPAL, instalasi pengolahan air limbah. 3. Pengolahan ekskreta. 4. Tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. 5. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. 6. Menggunakan sabun, deterjen, dan yang dapat diuraikan di lingkungan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya poin keempat, yaitu Farul. Assalamualaikum, saya Farul dari kelas 7K. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia yang kenyamanan lingkungan. Satu faktor pencemaran suara yaitu 1. Suara mesin pabrik, 2. Suara mesin kendaraan, 3. Suara mesin pesawat. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Abdi Pratama dari kelas 7K dari SMP Negeri 1 Karangampel. Akan melanjutkan penjelasan dampak pencemaran suara. Dampak pencemaran suara yaitu ada 4. Gangguan pendengaran, gangguan tidur, peningkatan risiko jantung, dan gangguan kemampuan komunikasi. Dan cara mengatasi pencemaran suara yaitu membuat dinding kedap suara, menahan tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang pencemaran lingkungan dari kelas 7K kelompok 3. Terima kasih.